honeycomb ya. Jadi maka mahasiswa agak sulit. Yang longitudinal kan tulangan memanjang ini, longitudinal. Kalau di sini yang titik-titik ini, yang titik hitam ini, yang begal ini tulangan transversal. Jadi itulah istilah yang dipakai di SNI, baik di SNI 2013 ya, maupun di 2847 2019 ya, itu istilah tulangan longitudinal dengan tulangan transversal. Ketika disambung dengan koplet ini ada lubang, dimasukkan bonding chemical ya, begitu diisi dengan bonding ada chemicalnya, ini diuji tarik, kekuatan tariknya harus melebihi kekuatan tarik batang yang bersangkutan yang diameter 19 ini. Nah, setelah memenuhi syarat boleh digunakan di lapangan. Nah, ini mungkin jarang digunakan, tapi kita sudah menggunakan teknologi ini. Kan nampak kelihatan di sini. Nah, ini dia pakai drum. Ini tidak ada drumnya, langsung batang dimasukkan aja ke dalam sini. Kalau ini pakai drum, mungkin ada beberapa model-model yang berbeda-beda. Nah, bisa untuk balok, bisa untuk kolong. Apa bedanya? SNI 2019 pada dasarnya sama. Kalau di SNI 2019 di teknik penulangan pasal 25. Jadi pasal 25 itu khusus masalah detail penulangan. Di 252 itu membahas masalah spasi minimum penulangan. 25.2.1 dan 25.2.2. Di 25.2.1 untuk tulangan non tegak yang sejajar pada satu lapis horizontal, spasi bersih tulangan harus tidak kurang dari nilai terbesar ya antara tiga ini. Kalau SNI 2013 tidak ada 4/3 diameter agregat. Ini tambahannya di SNI 2019. Jadi untuk balok tadi 25 mili atau dB dan 4/3 diameter agregat diambil yang terbesar. Itu tambahan SNI 2019. Terus di SNI 2019 ada keterangannya yang jarak spasi ini ya adalah untuk memungkinkan beton mengalir. Mengalir itu ketika ngecor, kita ngecor sini betonnya ngalir tuh. Istilahnya flow ya. Kita memang mencari beton yang flow gitu. Jangan beton yang tidak flow, begitu coran ini tumpuk sini habis. Jadi tukangnya repot menarik ya. Jadi beton yang untuk lokabilitas tinggi dia mesti flow ya. Mengalir dengan mudah ke ruang antar tulangan dan antar tulangan dengan casing tanpa terbentuk honeycomb. Yang tadi itu ya, yang sarang kerikil itu. Ya kalau ini tidak memenuhi syarat, ya ini memenuhi syarat supaya bisa terjadi tulangan tanpa terbentuk honeycomb. Dan untuk memastikan terhadap konsentrasi masing-masing tulangan pada garis yang dapat menyebabkan letak geser atau letak susut. Jika tulang kelewat dekat, ya akan terjadi retak geser dan retak susut. Memenuhi persyaratan ini yang terjadi honeycombing, ya. Jadi mengatakan honeycomb, tapi sarang kerikil. Ya, atau honeycomb itu kan dari kalau diartikan langsung kan sarang lebah karena dia mirip dengan sarang lebah. Nah ini jadi kelompok-kelompok yang terjadi seperti ini. Nah, ini akibat kalau penulangan tidak diatur. Jadi penting kita menganalisis sebagai engineer. Ya, kita menganalisis, menghitung
Kalau gambarnya tidak benar, si kontraktor bukan bekerja berdasarkan analisis. Kontraktor tidak ada kewajiban membaca perhitungan suku kita. Tapi kontraktor dia hanya mengacu berpedoman kepada gambar kerja yang disebut dengan dokumen pelaksanaan. Ya, kalau gambarnya tidak sesuai dengan hasil analisis, ya tentu pekerjaannya akan salah, ya, akan kacau karena tidak sesuai dengan apa yang dianalisis. Ya, yang tadi selimut beton SB, kodenya itu bisa berbeda-beda. Ya, di sini kodenya SB selimut beton. Kemudian jarak antar besi itu adalah spasi nominal vertikal, yang vertikal. Jadi SNV di sini. Sedangkan yang horizontal dia hanya kodenya SN aja. Jadi yang maksud dengan S tadi spasi jarak bersih antara tulangan dengan tulangan. Ya. SN, ya, jarak bersih tulangan pada arah mendatar diambil 25 mili, disarankan lebih besar 40 mili. Kalau untuk balok sulit kita mencapai 40 mili ini. Untuk memudahkan pengerjaan tulang balok ini hanya saran. Yang disyaratkan minimum 40 mili itu di kolom. Kalau kolom 40 mili atau 1,5 dB. Kalau balok kan dB. Misalkan gini, 25 mili. Kalau saya menggunakan tulangan 32 mili bagaimana? Yang dipakai minimum yang besar. Berarti jarak 32 mili bukan 25. Tetapi kalau saya menggunakan diameter tulangan 20 di bawah 22 mili, 19 mili atau 16 mili, kita pakai 25 mili. Ya, spasi minimumnya. Nah, kalau di atas tentu kita ambil yang besar. Kalau pakai 32, 36, kita harus pakai yang 36. Jadi di dalam tugas, ya, itu kan ada tulangan-tulangan yang kita gunakan. Ada disebut tulangan tarik, ada tulangan tekan. Misalkan ini balok, ya. Balok ini di tumpuan karena pengaruh gempa nih tulangan selalu banyak di tumpuan. Nah, katakanlah di tumpuan ini tulangannya adalah jumlahnya 8 besi 32. Ya, ini kita gambarkan 8. Ini yang dikatakan AS di tumpuan. Di tumpuan ada tulangan tekan yang disebut dengan AS aksen. Jadi tulangan tarik di tumpuan itu di bagian atas. Sedangkan tulangan tarik di lapangan yang bagian bawah. Nah, ini katakan ini potongan 2, 7 ya, 5 tambah 2, 7, diameter 22, jadi tulangan tariknya 7, tulangan tekannya 2. Di lapangan, maksudnya di tengah lapangan, ya, tulangan atas 225, tulang bawah 225. Ya. Sekarang dihitung, ya, 7 diameter 25, AS-nya berapa? Luas tulangannya. Ini yang AS-nya, ya. AS-nya berapa? Untuk menghitung 7 diameter 25, ya, tekan di kalkulator 7 kali V kali 25 kuadrat per 4. Berapa hasilnya? 7 kali V kali 3,14 kali 25 kuadrat per 4. Bisa cepat dihitung? Ketemu berapa? 7 kali 3,14 kali 25 kali 25 per 4 kali 25 bagi 4. Kayaknya kita break dulu ajaknya. 32 mili setengah dari 32 mm berarti 16 mm. Nah, itulah H kurangi selimut beton kurangi diameter bagel kurangi setengah dB longitudinal. Itulah yang dikatakan T. Nah, sekarang
AS minimum mau kita hitung. Rho adalah 1,4 per FY. FY adalah mutu baja yang kita gunakan. Ya, berapa? 400 MPa, 1,4 dibagi 400. Kita lihat di sini, dia gunakan 400 MPa, 1,4 dibagi 400. Ya, kemudian AS minimum dia kalikan B, B-nya 450 lebar balok. D adalah tinggi efektif. Tinggi balok hanya adalah 95,31 mm persegi. Ya, mudah menghitung AS minimum 1,4 per FY itu Rho kali BD. Lalu bagaimana dengan tulang maksimum? Di SNI dikatakan Rho, ya, Rho yang untuk tulang maksimum tidak boleh melebihi 0,025. Ya, tidak boleh melebihi 0,025. Artinya tidak boleh melebihi A maksimum. A maksimum adalah 0,025 kali BD. Jadi Rho-nya tidak boleh melebihi 0,025. Nah, 0,025 kali BD, ya, B-nya 450, D-nya 587,5, didapat 6.609 mm persegi. Tulangan yang kita hitung tadi harus lebih besar pada AS minimum, lebih kecil pada AS maksimum. Kita cek yang di sini. 3.430 lebih besar 95, Lebih besar. lebih kecil 6609. Ya. 1960 masih lebih besar 925, lebih kecil 6609. 980 masih lebih besar pada 925. Ya, lebih kecil 6609. Ini 980. Seandainya saya pakai dua besi dua-dua sini, seandainya didapatlah 900 katakan. Berarti ini lebih Besar. ternyata lebih kecil pada AS minimum, itu dikatakan tidak memenuhi syarat. Ya, kalau nanti diameter yang dipakai kecil dari 925, diameter itu harus ditambah baru memenuhi syarat. Nah, sekarang cek di gambar masing-masing, ya, di tugas masing-masing, apakah AS-nya telah memenuhi syarat lebih besar pada AS minimum dan lebih kecil pada AS maksimum.